Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah SDN nomor 7 Sukadamai. Yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru SDN nomor 7 Sukadamai. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita bisa diberi kesempatan untuk dapat hadir di sekolah yang kita cintai ini guna untuk melakukan aktivitas kita, rutinitas kita seperti biasanya. Salawat dan salam marilah kita hadiahkan kepada junjungan kita yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga di akhir kelak kita mendapatkan syafaatnya. Amin Allahumma amin. Amin. Baiklah Bapak Ibu semuanya, di sini saya tidak akan memperpanjang mukadimah. Yang pertama saya ucapkan terima kasih atas waktu yang Bapak Ibu berikan untuk dapat menghadiri acara diseminasi tentang penyebaran pemahaman dan penerapan budaya positif pada modul 1.4. Ini adalah salah satu tugas dari CGP untuk memberikan diseminasi di sekolahnya kepada rekan-rekan guru sekalian. Dan saya berdiri di sini, saya tidak akan menggurui Bapak Ibu semuanya, tetapi di sini kita mari sama-sama belajar dan juga sharing mengenai budaya positif. Baiklah Bapak Ibu sekalian, saya ulang lagi. Jika kita mendengar kata budaya positif, kira-kira apa yang terbesit di dalam pemikiran Bapak Ibu semuanya? Gimana? Seperti senyum, salam, sapa, itu merupakan salah satu budaya positif yang perlu kita laksanakan baik di sekolah ataupun di mana saja. Baik, terima kasih kepada Ibu Sulis atas jawabannya. Ya, senyum sapa itu adalah salah satu contoh dari budaya positif. Nah, kemudian apakah budaya positif itu penting kita terapkan di sekolah kita, Bapak Ibu? Penting. Ya, sangat penting ya Bapak Ibu, karena dengan adanya budaya positif, maka kita harapkan sekolah kita nantinya akan menciptakan anak-anak yang memiliki karakter yang mencerminkan profil belajar Pancasila. Nah, inilah tadi budaya positif itu, yaitu yang menunjukkan nilai-nilai atau kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada peserta didik agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Budaya positif itu sendiri dapat menumbuhkan motivasi intrinsik, khususnya yang timbul dalam diri murid. Jadi motivasi intrinsik itu sebaiknya kita gali ya, agar tumbuh dari dalam diri siswa kita. Nah, sebisa mungkin kita harus berupaya untuk menimbulkan motivasi intrinsik pada siswa kita. Nah, di sini nantinya kita akan mempelajari tentang konsep inti dari budaya positif. Ada 8 konsep yang inti konsep dari budaya positif yang akan kita pelajari. Yang pertama yaitu perubahan paradigma belajar, kemudian yang kedua disiplin positif, yang ketiga nilai-nilai kebajikan, yang keempat kebutuhan dasar manusia, yang kelima motivasi perilaku manusia, kemudian ada posisi kontrol guru, kemudian keyakinan kelas, dan selanjutnya adalah segitiga
yang pertama, yaitu pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru ini merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern, yaitu untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, bagaimana supaya murid kita memiliki jiwa yang mencerminkan profil pelajar Pancasila, yaitu yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian mandiri, kreatif, kemudian bergotong royong, dan juga berkebinekaan global. Nah, coba perhatikan sebentar Bapak Ibu semuanya. Di sini ada sebuah perumpamaan dalam menggambarkan perubahan paradigma baru, yaitu ada si A dan si B. Kita umpamakan saja misalnya Pak Yori si A, Pak Andi si B, kemudian Bu Riana si A, Bu Asi si B, Bu Ros si A, Bu Lili si B. Nah, pokoknya berlawanan, yang satu A satu B. Jadi diumpamakan yang A ini dia menyobek sebuah kertas yang dituliskan di situ sesuatu yang sangat berharga, kemudian digenggam di sebuah tangannya. Ya, jadi si A ini menggenggam sebuah tulisan yang berharga. Kira-kira si B ini untuk meraih si A agar tangannya terbuka, mau dengan bujuk rayu, dengan paksaan, coba dilakukan Bu. Kira-kira bisa nggak dirayu? Ayo Briana. Ayo coba Bu Asi dan Bu Liana, Pak Yori dengan Pak Anggit. Aku iki Coba Bu Asi, kira-kira bisa nggak, mau nggak Bu Riana itu membuka genggaman tangannya, mau dirayu, mau diancam, bisa nggak, mau nggak kira-kira? bukan enggak? Yuk, tulis. Boleh, mau dengan cara merayu boleh, mau diancam juga boleh, mau dihati, pokoknya usaha si B itu sekuat tenaga untuk bisa membuka tangan si A. Kira-kira berhasil atau tidak? Ayo, rayu panggit. Rayu panggit. Makasih yang untuk siang nih. Iya, makanya. Mana? Ikut dirayu, jangan rayu lagi. Ayo. Beda Nah, lah. ancam Brana. Ancam Brana. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Kira-kira gimana? Bu Asi berhasil nggak membuka tangan Bu Riana? Tidak Pak Yori? Berhasil nggak panggil? Tapi nanti dapat makan siang. Rayu aja. Nah, ada kemungkinan itu berhasil dan tidak berhasil. Mengapa demikian? Nah, disinilah dia yang merupakan perubahan paradigma baru yang dari stimulus respon ke teori kontrol atau teori pilihan. Sesungguhnya yang memiliki kontrol diri kita itu adalah diri kita sendiri, bukan orang lain, bukan karena paksaan. Nah, itu juga yang harus kita lakukan kepada murid kita. Jadi kita itu harus belajar memahami bagaimana pandangan murid kita tentang dunianya. Bukan murid kita harus mengikut apa yang kita inginkan, tetapi bagaimana kita memahami cara pandang siswa kita. Kemudian jika di dalam teori stimulus respon, orang lain bisa mengontrol saya. Jadi sifatnya itu lebih memaksa ya Bapak Ibu. Namun kalau di dalam teori kontrol itu hanya diri
diri saya yang bisa mengontrol diri saya, ya. Oke, selanjutnya. Nah, ini perubahan paradigma teori kontrol dan teori pilihan. Bahwa kita mengontrol murid, kemudian kritik membuat orang merasa bersalah, itu menguatkan karakter, penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Itu semua adalah sebuah ilusi. Ilusi kita misalnya di sekolah menjadi seorang guru, bahwa misalnya kita selama ini pernah melakukan hal tersebut, kalau bisa kita pelan-pelan kita rubah, kita hilangkan, ya Bu. Jadi yang harus kita lakukan adalah kita bagaimana kita menuntun murid, bagaimana kita memahami kemampuan atau karakteristik dari murid kita. Nah, kita masuk pada yang kedua, yaitu tentang disiplin positif. Nah, jika kita mendengar kata disiplin, itu pasti yang terbayang pada diri kita seperti tata tertib kaitannya, kemudian ada aturan di dalamnya, patuh, bahkan berhubungan dengan hukuman. Jika melanggar disiplin nanti hukuman. Namun yang sebenarnya yang dikatakan disiplin itu, Bapak Ibu, adalah belajar. Jadi selama ini jika kita paradigmanya disiplin itu anak yang harus patuh pada aturan, anak yang harus tertib pada aturan, itu sebenarnya belum tepat, ya Bapak Ibu. Jadi yang tepat di sini yang namanya disiplin adalah kita belajar bagaimana agar anak-anak itu bisa menjadi pribadi yang lebih baik, belajar bagaimana supaya kita bisa mendorong anak-anak kita untuk memunculkan atau mewujudkan potensi yang dimilikinya. Kemudian supaya disiplin positif ini ada pada diri anak kita, supaya muncul motivasi intrinsik. Nah, kita harus bekerja sama dalam menuntun anak-anak kita. Kemudian selanjutnya ada nilai-nilai kebajikan manusia. Di dalam nilai-nilai kebajikan manusia ini ada 6 nilai-nilai kebajikan manusia, diantaranya yaitu yang pertama beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, kemudian mandiri, bernalar kritis, kemudian berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Inilah yang harus kita junjung ataupun yang harus kita terapkan setidaknya di sekolah kita, supaya sekolah kita ini dapat menciptakan ataupun mencetuskan siswa-siswa yang memiliki jiwa profil belajar Pancasila. Nah, di dalam bentuk-bentuk program kebajikan terdapat bagaimana cara kita memberikan pengakuan ataupun apresiasi terhadap siswa kita. Jadi yang pertama, di dalam memberikan pengakuan itu, berilah pengakuan secara khusus. Ini berarti sifatnya jika anak itu anak kita kan mempunyai kemampuan masing-masing, ya Bapak Ibu. Tidak ada anak yang bodoh. Walaupun anak itu di dalam akademiknya kurang, tetapi nanti karakternya bisa saja baik. Jadi kita bisa memberikan pengakuannya secara khusus, kemudian memberikan pengakuan secara pribadi. Selanjutnya memberi pengakuan kepada semua murid. Kalau kepada semua murid berarti intinya jika kita berada di dalam kelas klasikal, ya Bapak Ibu. Jadi kita kalau memberikan di dalam kelas klasikal, kita itu harus semuanya. Kalau bisa harus menyeluruh, tidak hanya 1 atau 2 siswa yang kita berikan pengakuan. Selanjutnya, berilah pengakuan itu secara konsisten agar anak tersebut selalu muncul jiwa semangatnya dan motivasinya. Kemudian
fokus pada proses. Nah, yang keempat yaitu tentang kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia ini, kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Kira-kira apa saja kebutuhan dasar manusia itu, Bapak Ibu? Ada yang tahu kira-kira apa saja kebutuhan dasar manusia? Tempat tinggal. Tempat tinggal, bagus. Apa lagi? Sana, apa lagi? Pangan. Terus kalau yang dibutuhkan oleh siswa kita kira-kira apa saja? Sarana prasarana. Kita lihat ya. Nah, inilah 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama ada bertahan hidup yang disebutkan tadi, ada makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan dan kesehatan. Kemudian selanjutnya ada namanya kasih sayang dan rasa diterima, yaitu rasa diterima. Kemudian ada yang namanya penguasaan, berarti dia itu keinginan untuk dianggap jika dia berkaitan dengan keinginan dan penguasaan. Kemudian kebebasan, kemudian kesenangan. Inilah 5 dasar kebutuhan manusia yang berkaitan dengan bertahan hidup, baik, kita lanjutkan ya Bapak Ibu. Inilah 5 dasar kebutuhan manusia. Yang pertama yang berkaitan dengan bertahan hidup, yaitu berhubungan dengan adanya kebutuhan makanan, minuman, pakaian, keamanan dan juga kesehatan. Yang kedua tentang kasih sayang dan rasa diterima. Nah, di sini berarti kita harus memahami siswa kita peduli, kemudian berbagi dan bekerja sama dengan mereka agar mereka merasa bahwa dirinya diterima. Selanjutnya penguasaan. Nah, bagaimana keinginannya untuk dianggap jadi siswa itu harus selalu kita anggap ada, kita libatkan dalam setiap kegiatan biar dia merasa dirinya itu mempunyai penguasaan. Selanjutnya kebebasan, mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, kemudian mampu mengendalikan arah dirinya. Nah, jadi sini kita tugasnya adalah menuntun siswa kita agar dia bisa memunculkan apa yang ada di pikirannya, apa kreativitas yang dimilikinya. Disinilah tugas kita sebagai seorang guru untuk membimbing mereka. Kemudian kesenangan, bermain, humor, antusias dan tertawa. Jadi kita di dalam mengajar ini sehendaknya jangan terlalu, tapi jangan tegang ya Bapak Ibu, lebihnya seperti itu. Kita selipkanlah humor kita ataupun kita masukkan es drinking di dalamnya agar siswa itu tetap enjoy ya. Selanjutnya yang kelima ada motivasi perilaku manusia. Nah, motivasi perilaku manusia ini terbagi menjadi 2, yaitu ada motivasi ekstrinsik, kemudian yang kedua ada motivasi intrinsik. Nah, apa itu motivasi ekstrinsik? Motivasi ekstrinsik itu yang pertama, siswa itu akan melakukan sesuatu jika ia untuk menghindari ketidaknyamanan atau menghindari sebuah hukuman. Jadi dia akan berbuat kalau dia tidak dihukum. Itu merupakan motivasi ekstrinsik. Kemudian
untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau penghargaan dari orang lain. Ternyata apa yang kita lakukan selama ini pada siswa, kita memberikan penghargaan supaya anak itu termotivasi, itu ternyata hanya berefek pada motivasi ekstrinsiknya siswa kita ya Bapak Ibu. Kemudian yang sebaiknya itu yang bagaimana? Yang sebaiknya itu adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Tetapi bagaimana dengan keadaan murid-murid kita di sekolah kita ini? Kira-kira lebih banyak yang mana Bapak Ibu? Murid-murid kita di sekolah ini memiliki motivasi yang mana yang lebih dominan? Motivasi yang ekstrinsik, ya. Mereka akan melakukan sesuatu jika tidak dihukum, kemudian akan semangat apabila ada penghargaannya. Nah, jadi tugas kita di sini bagaimana supaya kita bisa memunculkan motivasi intrinsik itu? Kita harus selalu memberikan teladan, kemudian sebisa mungkin kita kurangi dalam bentuk penghargaan ataupun ancaman agar siswa itu bisa timbul kesadaran dalam diri mereka dalam melakukan sesuatu. Dihukum oleh penghargaan. Nah, ini saya kemarin juga sempat terkejut. Ternyata penghargaan itu kok malah menghukum, bukan malah memotivasi. Nah, ternyata setelah saya baca modulnya yang tentang dihukum penghargaan ini, itu memang ya karena penghargaan itu membawa pengaruh jangka pendek Bapak Ibu. Pengaruhnya jangka pendek, kemudian penghargaan itu sifatnya menghukum karena dia bisa menimbulkan rasa iri juga terhadap temannya. Apabila kita memberikan sebuah penghargaan kepada satu siswa, kemudian siswa lain tidak mendapatkan penghargaan itu, maka akan timbul di dalam diri siswa yang lain itu rasa iri, ya Bapak Ibu. Kemudian penghargaan itu tidak efektif, penghargaan merusak hubungan. Nah, itu tadi bisa menimbulkan rasa iri, kemudian yang tidak pernah mendapat sama sekali pasti dia akan merasa udah putus asa, istilahnya aku nggak akan pernah dapat. Jadi menimbulkan rasa putus asa pada siswa yang tidak pernah mendapat suatu penghargaan. Nah, selanjutnya ada 5 posisi kontrol guru. Yang pertama yaitu sebagai penghukum, yang kedua membuat merasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, yang keempat sebagai pemantau, dan yang kelima sebagai manajer. Nih contohnya pada sebuah kasus, jika siswa tidak memakai atribut saat upacara bendera, bagaimana jika guru itu berposisi sebagai seorang penghukum? Nah, maka tindakan yang dilakukan guru itu adalah seperti hormat pada bendera 1 jam. Itu sifatnya adalah jika guru itu sebagai penghukum. Kemudian jika sebagai pembuat merasa bersalah, berapa kali ibu bapak harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan bapak ibu. Jadi di situ ada kata-kata yang membuat anak itu, oh ya saya salah, dikecewakan bapak ibunya. Kemudian jika sebagai teman, ayo dong ikuti aturan sekolah, tolong bantu ibu dan bapak ya sekali ini. Ya sudah, tidak apa-apa, lain kali jangan sampai berbuat seperti ini ya. Itu jika kita berposisi sebagai teman. Kemudian jika sebagai pemantau, kamu sudah melanggar peraturan, sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara kamu beli atribut ke koperasi dan jangan ulangi lagi. Itu jika kita sebagai pemantau. Kemudian posisi sebagai manajer, apakah kamu tahu apa kesalahan kamu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahan kamu? Nah, dari 5 posisi kontrol guru ini,
Kira-kira mana yang terbaik Bapak Ibu? Saya minta tolong dituliskan di kertas. Tapi kalau anak sekarang dia merasa bersalah kalau hukum aja. Jadi manajer. Oh iya. Jadi penghukum. Apa tahu kan? Tidak akan mana tahu. Tahu. Oke, silakan Bapak Ibu tuliskan di kertas. Terus sebagai manajer lihat ya, yang mana yang menurut Bapak Ibu posisi yang terbaik? Yang terbaik satu. Ya, kira-kira mana posisi yang terbaik kita sebagai guru yang harus kita lakukan untuk menghadapi siswa kita? Yang satu Sebagai penghukum, membuat merasa bersalah, sebagai teman, pemantau, dan manajer. Ya, apakah sebagai penghukum itu yang terbaik yang harus kita terapkan di sekolah, atau sebagai pembuat merasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, atau sebagai manajer? penghukum. Merasa bersalah. Ikut versi. Pemancing ya. Oke, bagi yang sudah boleh dikumpulkan ke depan. Oh, buku aja. Bisa. Kalau kita Ya saya kesana. lapor tahu juga nih mau Oke, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Ya, ternyata di sini lebih dominan kepada sebagai teman. Nah, mengapa Bapak Ibu memilih posisi kontrol guru sebagai teman? Saya minta salah satu ibu guru yang menuliskan posisi kontrolnya sebagai teman tadi. Siapa kan? tadi sama Bu Riana enggak tulis ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bapak Ibu sekalian, saya di sini akan menyampaikan alasan saya memilih teman, karena saya sebagai guru kelas 1 menimbang bahwa memahami perasaan daripada peserta didik saya yang masih harus penuh perhatian. Di sini dikatakan bahwa ayo dong ikuti aturan sekolah, tolong bantu Bapak Ibu guru ya. Seperti itu bahasa yang bisa menguatkan peserta didik kita. Dengan bahasa yang seperti itu saya pikir anak itu tidak takut kepada kita, yang pertama. Yang kedua, dengan bahasa yang lembut seperti itu, jangan diulangi lagi, jangan sampai berbuat seperti ini lagi. Itu sepertinya bisa membuat jerah daripada peserta didik, terutama untuk kelas 1. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada Ibu
sebagai teman, posisi kontrolnya. Nah, sekarang kita perhatikan Bapak Ibu semuanya. Jika kita memposisikan diri kita sebagai teman, itu di sini katakan ayo dong ikuti aturan sekolah. Berarti di situ tuh atas perintah kita atau atas inisiatif siswa? Kita perintah sekolah. Ayo dong ikuti aturan sekolah. Berarti itu masih dari kita atau dari siswa ya Bapak Ibu? Berarti dari kita, berarti kita yang masih mengontrol siswa kita. Nah, jadi siapa di sini tadi yang ada juga yang udah sebagai manajer, siapa tadi? Bu Asis. Oke, nah, jika sebagai manajer kita perhatikan apakah kamu tahu apa kesalahanmu. Jadi seorang guru ini tidak langsung menjudge siswanya itu salah. Jadi bagaimana caranya supaya dia itu menyadari kesalahannya. Nah, dari sinilah mengapa posisi manajer itu adalah posisi terbaik yang harus dimiliki seorang guru dalam posisi kontrolnya, ya. Jadi sebagai teman itu tidak salah ya Bu. Cuma yang terbaik itu seharusnya kita memilih posisi sebagai manajer. Mengapa demikian? Nanti kita akan bahas selanjutnya ada pada segitiga restitusi. Di situ nanti akan terlihat bagaimana peran manajer itu dalam menangani sebuah permasalahan ataupun kasus. Kita lanjutkan. Oke, selanjutnya yang ketujuh tentang keyakinan kelas. Nah, selama ini kita semua sudah pernah membuat kesepakatan kelas ya Bu ya, kesepakatan kelas. Nah, di sini mengapa keyakinan kelas, mengapa bukan peraturan kelas? Nah, kita perhatikan bahwa ternyata kalau peraturan kelas itu atau kontrak belajar itu seringkali mencantumkan larangan-larangan dan sanksi-sanksi yang dapat menciptakan atmosfer yang kurang positif. Misalnya tidak boleh memakai sepatu berwarna putih, tidak boleh datang terlambat. Istilahnya kalau peraturan itu afirmasinya lebih, kata-katanya itu banyak yang di negatif, kata depannya ada atau tidak boleh atau dilarang seperti itu. Sedangkan kalau keyakinan kelas itu prinsipnya memandu tindakan kita secara intrinsik, jadi sifatnya lebih universal. Ini sebenarnya kalau kita rangkaikan dari peraturan kelas, kemudian nanti bagaimana dia bisa menjadi keyakinan kelas, itu tahapannya itu ada beberapa tahapan. Bagaimana nanti dia diubah kata-kata peraturan kita itu sehingga menjadi keyakinan kelas. Namun kita di sini langsung kita lihat saja bagaimana bentuk keyakinan kelas itu. Mengapa dia dikatakan universal, kemudian mengandung nilai-nilai kebajikan. Ini ya bentuk keyakinan kelas tadi, pernyataannya universal, kemudian
kemudian dibuat dalam pernyataan positif sedikit saja agar mudah diingat sesuai dengan kondisi sekolah. Kemudian semua warga sekolah atau kelas dilibatkan dalam membuat keyakinan kelas. Jadi kalau misalnya hanya peraturan itu biasanya hanya sekolah yang menentukan atau seorang guru itu yang menentukan. Tapi kalau keyakinan ini sifatnya lebih pada guru dan siswa, kesepakatan guru dan siswa. Nah, kita lihat di sini perbedaan antara peraturan kelas dan keyakinan kelas. Misalnya yang pertama, peraturan kelas selalu kembalikan buku ke tempatnya. Kalau keyakinan kelasnya itu berkaitan dengan sikap tanggung jawab dan disiplin. Jadi umum kalau keyakinan kelas itu Bu, tetapi di situ sudah mencakup semuanya. Disiplin itu kaitannya dengan apa saja, tanggung jawab itu apa saja, seperti itu. Kemudian dilarang mengganggu orang lain. Kalau keyakinan kelas itu menghormati orang lain. Jadi kalau menghormati itu kan lebih banyak afirmasinya, bisa tidak mengganggu orang lain, kemudian rukun dengan teman, itu juga masuk ke dalam menghormati orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, itu berkaitan dengan menghormati orang lain dan komitmen. Kemudian dilarang melakukan kekerasan. Itu kalau keyakinan kelasnya berkaitan dengan keselamatan dan menghormati orang lain. Nah, itulah contoh perbedaan antara peraturan kelas dan juga keyakinan kelas. Nah, selanjutnya kita pada bahasan terakhir yaitu mengenai segitiga restitusi. Nah, bagaimana cara menerapkan segitiga restitusi ini? Ini yang tadi ya Bu ya, yang memposisikan diri kita sebagai manajer. Disinilah peran kita dalam menerapkan segitiga restitusi, yaitu yang pertama, kita harus bisa menstabilkan identitas, karena segitiga restitusi ini merupakan proses dialog yang dijalankan guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Jadi jika ada suatu kasus atau persoalan, sebisa mungkin bagaimana supaya siswa kita itu mempunyai tanggung jawab atas kesalahan yang dilakukannya. Nah, caranya yang pertama itu adalah menstabilkan identitas. Yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan kelas. Tentunya kita semua sudah punya keyakinan kelas kan Bapak Ibu? Nah, itulah yang harus kita kembalikan lagi jika anak mempunyai suatu masalah. Menstabilkan identitas berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses belajar. Nah, jadi di dalam menstabilkan identitas ini kita bisa bertanya kepada siswa. Misalnya, berbuat salah itu wajar. Kemudian tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga pernah melakukan perbuatan yang salah, misalnya seperti itu. Jadi kita itu tidak langsung menghakimi siswa, tetapi kita memposisikan bagaimana jika kita berada di diri siswa agar siswa itu menyadari kesalahannya. Kemudian memvalidasi tindakan yang salah. Nah, kita di sini
Nah, jadi bagaimana kita bisa menggali alasan dari siswa itu apa mengapa mereka tidak memakai atribut lengkap. Selanjutnya menanyakan keyakinan. Nah, kira-kira hal yang kesalahan yang dilakukan itu berkaitan dengan keyakinan kelas yang mana? Kita tanyakan kembali kepada dia, apakah dia masih memahami atau tidak tentang keyakinan kelas yang telah dibuat dan disepakati bersama. Berikut ini ada salah satu contoh kegiatan penerapan segitiga restitusi yang telah saya lakukan. Hai Aska, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Nah, Aska, apakah Aska tahu mengapa ibu memanggil Aska hari ini? Tahu, karena saya tidak melakukan tugas kelas hari ini. Oke, betul sekali. Nah, tentunya Aska punya alasan mengapa Aska tidak melakukan tugas kelas hari ini. Datang terlambat. Karena Aska datang terlambat. Oke, nah Aska, semua orang pernah berbuat salah. Begitu juga ibu guru juga pernah melakukan kesalahan. Tetapi bagaimana supaya kita tidak melakukan kesalahan kembali? Nah, tentunya Aska mempunyai alasan mengapa Aska datangnya terlambat hari ini. Tadi malam Tidurnya kemalaman. Mengapa Aska tidur kemalaman, Nak? nengok TV. Karena nengok TV. Oke, Aska, melihat TV itu sesuatu yang menyenangkan dan menghibur diri kita. Nah, tetapi bagaimana supaya Aska bisa nengok TV tapi tetap bisa bangun pagi? Apa yang harus dilakukan? Datang lebih awal. Datang lebih awal, kemudian melihat TV-nya. Sebentar saja. Tidak boleh terlalu larut malam. Oke. Nah, kemudian Aska masih ingat nggak dengan keyakinan kelas kita? Masih. Nah, kira-kira datang tepat waktu ke sekolah itu keyakinan kelas kita yang apa, Nak? Disiplin. Oke, bagus sekali tentang keyakinan kelas yang disiplin. Nah, jadi Aska ingin menjadi murid yang bagaimana? Ingin menjadi murid yang disiplin. Nah, kapan Aska akan melakukan hal itu? Mulai besok pagi. Mulai besok pagi. Oke, sekarang kita sudah mendapatkan solusinya. Mudah-mudahan Aska bisa menanamkan nilai keyakinan itu dan kedepannya Aska menjadi murid yang lebih disiplin. Ya, jangan lupa lagi kalau tugasnya piket harus dilaksanakan. Oke, terima kasih Aska. Sekarang silakan istirahat. Hai Zia, apakah kamu sudah tahu mengapa ibu memanggil kamu? Oke, betul sekali. Nah, apakah tidak mengerjakan tugas itu perbuatan yang baik? Oke, tidak apa-apa. Semua orang pernah berbuat salah karena tidak ada yang sempurna di dunia ini. Nah, pasti kamu memiliki alasan mengapa Zia tidak mengerjakan tugas. Saya saat sedang bermain. Nah, oke, bermain itu memang perbuatan yang mengasyikkan, apalagi bersama teman-teman. Melihat TV juga sangat menyenangkan. Nah, tetapi bagaimana kira-kira agar dia itu bisa bermain, bisa melihat TV dan juga tetap mengerjakan tugas? Apa yang harus dilakukan? Ada guru saya harus membagi waktu dengan baik. Nah, betul sekali. Nah, kapan kamu akan melakukannya? Mulai besok, Bu. Iya,
Nah, sekarang Zia masih ingat nggak tentang keyakinan kelas yang pernah kita buat? Kira-kira hal tersebut berkaitan dengan keyakinan kelas yang apa? Disiplin dan tepat waktu menjadi malas. Benar sekali. Nah, jadi selanjutnya Zia ingin menjadi murid yang bagaimana? Saya ingin menjadi murid yang disiplin dan rajin menjaga tugas. Oke, baik, sekarang kita sudah mendapatkan solusinya. Ibu yakin Zia pasti bisa lebih disiplin lagi, kemudian rajin mengerjakan tugasnya. Oke, sama-sama. Baik Bapak Ibu, itulah tadi salah satu contoh penerapan segitiga restitusi jika kita menemui siswa kita yang bermasalah ataupun berkasus seperti itu ya. Jadi sebisa mungkin kita harus memposisikan diri kita sebagai manajer. Kemudian tahapan dalam menyelesaikan kasus itu kita menggunakan penerapan dari langkah-langkah segitiga restitusi. Baik Bapak Ibu, saya cukupkan sekian. Terima kasih atas segala perhatiannya dan kerjasamanya. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semuanya.
warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aska dari kelas 2A. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Linda. Apa saya dari kelas 2A? Nama saya Salim di kelas 2A. Perkenalkan, nama saya Akila dari kelas 2A. Bangga, Bu. Sangat Sangat senang, Bu. sangat Kelasnya nyaman. Sangat senang. sangat senang. Penting, Bu. Sangat penting, Bu. Kelasnya nyaman. Penting. Kelasnya bersih. Agar Kelasnya nyaman. Penting. Agar kelasnya tertib. Saya sangat senang berada di kelas 2A karena Bu Devi sangat baik. Kelas 2A karena Bu Devi kreatif. Senang di kelas 2A karena Bu Devi sangat menang. Di kelas 2A karena Bu Devi sangat hebat.